benda titik. Jadi kita nggak mikir dimensi bendanya. Benda titik itu kayak gini ya. Benda titik itu, ya dia walaupun se misalnya mobil gitu. Ya kita anggap mobilnya itu hanya sebagai benda titik gitu. Maksudnya gimana? Ya kita nggak memperhitungkan kemungkinan mobil ini terbalik atau gimana. Atau ya kemungkinan lainnya. Ya dia cuma bisa bergerak ke satu dimensi gitu. Maksudnya satu dimensinya itu nggak berputar nggak gimana. Nah, dalam kinematika ini atau dalam keseluruhan fisika Apa itu lagi? yang penting itu Terus lagi? Oh sama eh, sama kawan. itu Minta sama kawan. Minta bisa sama di kawan. mute dulu. Ada yang belum mute. Ya, makasih. Nah, jadi untuk belajar fisika ini kan banyak tools matematika yang kita perlu ya. Pertama itu ya aku mau ngenalin kalian ke ini koordinat dulu. Koordinat yang paling standar lah, koordinat Cartesius. Nah, koordinat Cartesius itu ya gini ya, X, Y, X, Y dulu. Nah, ini kita harus, sebenarnya nggak harus kayak gini, tapi tergantung kesepakatan aja. Mau kalian tukar X-nya ke arah mana, nggak apa-apa. Tapi aturannya biasanya X ke Y ini biasanya CCW. Atau counter clockwise, ya, lawan arah jarum jam. Nah, kalau misalnya tiga dimensi, ntar tinggal tambah aja satu lagi nih, X. Ya, X. Ya, X itu di situ. Jadi, sorry. X pula. Z, Z. Jadi dia mau kalian taruh Z-nya di mana. Intinya urutannya itu biar awam, biar sama-sama paham konsensusnya itu atau kesepakatannya itu X, Y, Z itu berlawanan arah jarum jam. Jadi kayak gini urutannya. Sini, sini, dan ke sini. Nah, ini ya. Nah, jadi ini untuk konsep koordinat dan juga karena ini perlu vektor ya. Mekanika itu pasti butuh banget sama namanya vektor gitu. Nah, vektor itu aku nggak bakal ngulang karena itu kalau diulang jadi bab baru, tapi nanti ketinggalan. Nah, yang penting kalian itu tahu operasinya aja. Operasi. Operasinya itu ya tambah, kurang, perkalian dot, sama perkalian cross. Udah gitu doang. Tapi kayaknya yang cross ini jarang dipakai gitu. Intinya kalian tahu ginian aja udah cukup lah. Nggak, nggak usah apa? Nggak usah muluk-muluk gitu. Nggak usah operasi vektor ortogonal tuh nggak usah. Itu nanti bahasnya di matematika gitu. Nah, aku ingat video kalau kalian lihat ITB receh gitu kan ada yang nanya, Pak, vektor nggak dipelajari ya Pak? Ini langsung kinematika gitu. Ya, terus dosennya nanya, Anda mahasiswa ITB bukan? Tuh, ya sebenarnya kita dituntut untuk cepat ya, karena kalau kalian sadar, eh, apa namanya, pace-nya itu di SMA sama di kuliah itu beda. Kalian misalnya belajar satu bab di SMA itu sebulan gitu. Eh, di SMA itu cuman satu minggu dua kali pertemuan gitu. Cuman 4 jam ditambah tutorial 2 jam. Itu udah kelar satu bab. Jadi kalian harus nyesuaiin pace belajarnya. Nah gitu sih. Nih rame nih. Wah, mantap juga viral di ITB Receh itu gitu. Duh. Oke, ini mungkin vektornya udah, terus koordinat udah, makanya sekarang kita masuk langsung ke bagian kinematikanya. Kinematika itu kalian kalau udah belajar di SMA, ya paling standar lah ya. GLB, GLB dulu, GLB dulu. GLB sama GLBB. Nah, GLB, GLBB, apa lah ini kan easy lah, easy gitu. Cuman kalau di kuliah itu lebih ditekankan di pemahaman konsep. Nah, sebenarnya semuanya ini mau gerak peluru lah, mau gerak apa, mau gerak ini itu, mau gerak gimana pun geraknya, intinya dia itu kalau nggak atau sebenarnya mau GLB aja cukup gitu. GLB aja nih yang kita bahas. Tapi kalau misalnya dia A-nya sama dengan nol, itu kan GLB. Ya udah bisa aja gitu. Jadi biar sederhana kita bahas mulai dari sini aja. Nih.
Dua inilah. Nah, kita masuk ke persamaan dasar gitu. Kalau di GLB ini persamaannya apa sih yang kita tahu? Ini kan, V sama dengan S per T. Ini mungkin anak SMP juga udah tahu. Nah, ya walaupun rumusnya karena sesimpel ini, masalah itu tidak apa namanya, tidak ramah gitu ya. Datangnya itu nggak ngira-ngira. Nah, itu untuk GLB. Kemudian untuk GLBB-nya kita udah kenal beberapa persamaan yang khusus gitu. Bukan khusus sih, yang ikonik lah gitu ya. Yang pertama ya dasar pen sama dengan P0 plus AT gitu. Kita review-review SMA aja. Kita S sama dengan V0 dikali T. Jangan gini, jangan gini. Kita kuliah penulisannya agak beda. Sorry, sorry. Kalau kuliah itu kita harus jelas antara ujung sama awal tuh ya. V0 sama V. Ya, oke. X gitu atau delta X kita bilang ya, delta X. Sama dengan V0 dikali T ditambah setengah T kuadrat gitu. Terus lanjut lagi ke rumus ini V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A delta X gitu. Jangan bilang S lagi karena kenapa jangan bilang S Kak? S gitu. S kenapa nggak boleh? S itu kalau di Haliday kalau kalian lihat ini artinya speed ya, kelajuan. Jadi jangan bilang jarak itu S gitu. Dia kalau nggak delta X, dia D gitu. Distance. Kepanjangannya itu distance. Jangan pakai S lagi. Karena S itu, sebenarnya aku juga bingung. S itu kenapa bisa jadi jarak. Sebenarnya S sama dengan, oh kan ke bawah lagi kan. Delta X itu sama dengan rata-rata kecepatan per 2 dikali sama em, T. Sorry, sorry. Nah, ini berlaku ketika yang ini nih. Yang ini ketika A-nya sama dengan nol kan. Kalau yang ini A-nya nggak sama dengan nol, tapi dA per dt itu konstan gitu. Ya, maksudnya konstan. Iya, intinya dia itu percepatannya itu, oh bukan konstan, dA per dt-nya nol, sorry. Intinya dia tuh nggak mengalami perubahan percepatan. Karena kalau mengalami aja, ini semua udah nggak laku. Pasti ada yang berubah. Nah, ini rumus SMA ya. Nah, bagaimana Kak kalau misalnya kita mau meninjau secara umum gitu ya? Kita nggak mau, apa namanya, pakai yang ini gitu. Karena sebenarnya kinematika itu lebih simpel dari semua rumus ini, guys. Kinematika itu sebenarnya cuma V itu, ada namanya besaran itu X, ada namanya itu V, ada namanya itu A gitu. Nah, ini kita tabelkan aja. Nah, ini besaran kinematika tuh ini. Nah, kalau misalnya X mau kita turunkan jadi V gitu ya. Jadi kita tinggal kita turunkan gitu kan, dx per dt gitu. Kalau kita mau integral kan nggak ada. V kalau kita mau turunkan ya tinggal dv per dt, maka jadilah dA. Ya ini garisnya gini. Nah, dv kalau diintegralkan dia bakal jadi x gitu ya. Integral v dot dx. Ini bakal jadi si x gitu. Ya ginilah. Nah, ini juga si A kalau integral, bukan dx, sorry, dt. A dot dt itu diintegralkan, maka dia bakal ngasilin V. Biar beda kasih biru. Nah, gini. Kunci kinematika itu sebenarnya ini aja. Ini aja gitu ya. Serius. Tidak keluar dari ini. Tapi kok Kak, kok banyak yang aneh-aneh gitu. Kok banyak yang makin bingung gitu, ribet gitu ya. Nah, ini aku ninjaunya masih satu dimensi gitu. Satu dimensi. Dimensi.
Ya X, X aja, Y aja, Z, Z aja gitu. Nah, yang buat ribet kadang karena kecepatan ini adalah vektor gitu. Kecepatan, jarak, dan si A ini, kita jangan buat X lah, kita ganti jadi R aja. Biar umum. R biasanya. Orang buatnya R. Biar umum, biar bisa X, Y, Z gitu. Nah, yang buat ribet itu kadang ya seperti yang aku bilang tadi, karena dia rame gitu ya. Kan biasanya kalau V itu, kadang orang nulisnya gini ya. V itu 5i, pi ditambah 2j gitu. Nah, terus X-nya, sorry, R-nya 2i tambah 4j gitu. Gitu-gitu kan. Nah, nah ini nih ya kalau misalnya dibuat apa namanya jadi vektor gini, ada komponen Vx, ada komponen Vy, ada komponen Rx, ada komponen Ry. Itu sebenarnya hubungannya juga tetap sederhana gitu. Ini nih tinggal kita copy gitu ya. Tinggal kita copy yang ini nih. Tabel R, V sama A ini itu rumusnya tetap sama gitu. Ditinjau aja sebagai sistem terpisah. Misalnya Rx gitu ya. Rx kalau diturunkan pada waktu drx per dt itu bakal jadi Vx gitu. Nah, begitu juga sebaliknya. dvx per dt itu bakal jadi ax. Nah, jadi kalau setiap komponen di koordinat kartesius ini, misalnya ada yang mengarah ke sumbu x, ada yang ke arah sumbu y, ada yang ke arah sumbu z gitu. Itu ya ditinjau terpisah aja. Nah, kadang kita tuh nengok angka banyak, ngeliat angka banyak tuh udah apa ini guys, guys. Bingung gitu kan. Ngeliat angka sabrek, ngeliat tulisan banyak, lihat tulisan huruf banyak, huruf Yunani banyak, udah ngeblank duluan. Padahal sebenarnya kalau kita susun sistematisnya itu nggak seribet itu biasanya gitu. Nah, itu. Jadi ya gitulah aman. Jadi aku harap kalian itu bisa menganggap kinematika itu cukup dengan semua yang di atas ini gitu. Nanti mau ke gerak jatuh bebas kek, mau ke gerak parabola kek, itu sebenarnya dasarnya dari sini semua. Udah aku tulisin semua. Ya nanti paling disubstitusiin gitu. Misalnya G-nya jadi positif. Misalnya percepatannya jadi G gitu-gitu. Nah, mungkin untuk bagian ini ada yang mau bertanya dulu. Nah, untuk pertanyaan bebas ya kalau mau nanya di kolom chat, terserah, ketikkan aja. Nanti aku sambil jawab. Kalau misalnya mau interupsi langsung juga nggak apa-apa. Karena ini rame, 100 orang. Keren gitu, 100 orang. Nah, jadi kalau misalnya malu ya udah tanya lewat chat aja. Ntar aku bacain terus aku jawab sebisanya. Oke, Rita rehat, rehat sejenak dulu. Ada yang mau ditanyakan? Apa masih aman? Ya walaupun aku nggak tahu nih diamnya artinya diam paham apa diam bingung gitu. Itu tuh beda tipis gitu. Nggak ada apa-apa. Oke, masih aman. Mantap. Siapa nih? Koko. Oke, terima kasih atas responnya ya. Kalau emang aman, spam aja aman, Bang. Aman, aman. Oh, ini ada yang nanya nih, ada yang nanya. Oke. Persamaan V tambah V per 2. Itu tuh gini. Kita dari grafik. Grafik gini ya. Oke, aku jawab pertanyaan yang tadi. Kenapa ini dari mana, Bang? S sama dengan data X sama dengan V0 plus VT per 2 dikali S itu dari mana gitu. Anggap ini adalah sebuah grafik gitu ya. Grafik gini. Nah, ini grafik V sama T. Kita mau mencari jarak gitu. Dari sebuah titik di sini, ini sebenarnya delta T ya. Karena belum tentu T-nya dari T0. Ini VT. Nah, seperti yang aku bilang tadi, dA per dt-nya itu 0 gitu. Jadi A-nya itu lurus. Oh iya, ada yang bertanya lewat private chat. Oke oke, nanti aku jawab satu-satu. Ya biar biar paham ya, biar jelas gitu ya. Nah, aku jawabin yang ini dulu. Kenapa ini datangnya dari mana? Aduh,
Nah, kita misalnya mau mencari jarak dari T1 ke T2 ini. Atau kita bilang ini delta T gitu. Nah, anggap di titik ini kecepatannya adalah V0. Di titik ini kecepatannya adalah Vt. Nah, kalau trapesium itu bisa kita buat kayak gini kan. S itu apa? S itu sini kan. Kalau misalnya kita ditanya grafik, S itu yang ini kan. Luas dari grafik yang di bawah kurva. Iya, benar. Nah, kalau kita mau mencari itu rumusnya apa? Ya rumusnya ini kan, rantai satu atau kita bisa bilang delta T. Nah, ya dari situ. Dari analisis grafik. Kalau aku sih nuruninnya dari situ. Aduh, aduh. Oke. Ya, teruntuk yang nge-PC, ya sabar ya, sabar. Nah, oke. Itu dari Abdullah udah apa ya? Udah aman ya, Abdullah Raihan. Oke. Udah paham berarti. Nah, ada yang nanya nih, ada yang nanya, Kak, DX per DT itu dari mana gitu? DV per DT itu dari mana gitu? Nah, itu sebenarnya dari definisi doang, nggak ada turunan rumusnya. Kita tahu kecepatan itu apa? Posisi itu apa? Posisi itu ya kita simpulkan sebagai ya posisi gitu, di mana suatu benda itu berada pada suatu waktu tertentu gitu. Nah, definisi dari kecepatan itu apa? Kecepatan itu apa? Kecepatan itu kan perubahan posisi terhadap waktu gitu kan. Emang definisinya kayak gitu, kecepatan itu, perubahan posisi terhadap waktu. Kalau misalnya mau nambah lagi, tanpa mempedulikan, oh maksudnya tuh perubahan posisi terhadap waktu yang terdekatnya gitu. Kan kita udah belajar nih di SMA nih, udah tahu. Aku misalnya titik pertama ini X1 gitu, X2 gitu. Kan ada namanya itu posisi ya, posisi itu ini X1 sama X2. Atau jangan X, sorry, jangan X. Kalau X dia satu dimensi. Ntar. R1 sama R2 nih. Nah, ya yang dinamakan posisi itu R1 sama R2. Nah, ada lagi yang namanya jarak gitu ya. Misalnya si R1 ini pindah ke R2 dengan metode kayak gini nih. Jalan. Neng 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 gitu. Nah, ini kan. Nah, yang disebut jarak itu keseluruhan yang ditempuhnya gitu. Yang disebut perpindahan itu yang ini kan. Kita udah belajar semua. Nah, itu. Nah, di fisika dasar ini yaitu konsep itu masih dipakai. Nah, pengertian dari kecepatan tadi apa? Perubahan posisi atau bisa dibilang jarak terhadap waktu gitu. Atau kalau misalnya secara garis besarnya bisa dibuat kayak gini, delta V per delta T. Nah, dV per dt gitu. Delta V per delta T itu kalau misalnya kita mau ngitung gini nih. Ini kurva lah, ini aku gambar aja. Ini kita kalkulus dikit lah ya. Ini kurva kan. Nah, dV delta V per delta T itu kan sorry. Bukan dikali aduh maaf. Dikali. X itu kan ya jarak itu kan kan delta V dikali delta T gitu kan. Nah, anggaplah ini V, anggaplah ini T. Nah, kalau kita mau mencari jarak, itu bakal segini kan. Misalnya segini. Ya T1, ke T2, T1. Di sini ada V1, di sini ada V2 gitu. Nah, ini kan masih longgar kan. Jadi masih masih bisa V2 kurang V1 dikali T2 kurang T1. Coba misalnya ini diperkecil gitu, diperkecil sangat kecil gitu ya, sangat kecil gitu. Apakah masih bisa dihitung pakai delta-deltaan tadi? Nah, itu kan wow gitu ya, agak susah gitu. Kalau dia kecil.
Nah, kalau misalnya dia V-nya itu bergantung pada T lagi. Bisa nggak dikurang-kurang gitu? Kan nggak bisa. Makanya kita perlu mendefinisikannya ini apa sih tools yang bisa untuk dekat-dekat gini? Iya, tools yang bisa itu digunakan adalah integral gitu. Nah, ya kita pakai integral v dot dt. Begitu juga misalnya kita punya kurva ini map ya jadi belibet gini. Ini sebenarnya kalian kalau nggak salah kalkulus itu awal-awal itu masih preliminaris nggak sih? Masih masih bilangan real gitu-gitu kan. Ini nih dari kalkulus bab berapa gitu. Jadi kalian bab satu masuk limit, bab 2 masuk ke turunan gitu, integral. Nah, ini nih di bab turunan sama integral. Nah, anggaplah kita mau mencari kecepatan. Kecepatan itu kan perubahan jarak terhadap waktu, atau bisa dibilang V per T tadi. V per dt. Nah, kalau misalnya grafiknya ini jangan melewat dulu. Lurus sih gitu. Lurus itu masih enak kan. Masih ya bisa lah dicari kemiringannya dengan misalnya ini T1, ini T2, ini TEV1, X1, ini X2. Ah, ini kemiringannya masih bisa dicari dengan X2 kurang X1 per T2 dikurang T1. Ini masih bisa dicari pakai ini. Coba misalnya grafiknya aku tuker. Aku tuker jadi kayak gini. Melewat gini. Ah, jangan. Ini lain. Kayak gini deh. Gini. Gitu kan. Apakah bisa mencari mencari kemiringannya itu hanya dengan berdasarkan X2, V2 kurang X2 kurang X1 per T2 kurang T1. Tentu nggak bisa kan? Tentunya kita cuma bisa mencari kecepatan. Kita bisa nyari kecepatan di titik ini. Misalnya segini kemiringannya. Di titik ini, oke, merah aja deh. Segini kemiringannya kan. Di titik ini segini. Segini gitu-gitu kan. Nah, itu kita bisa gitu. Makanya kita pakai diferensial. Nggak pakai delta-delta lagi. Jadi gitu, kita bisa meninjau sistem itu secara umum. Ya, maaf ya kalau misalnya agak belibet, tapi ya gitulah. Gitu. Oke, ini rame nih yang nanya nih. Oke, bagus lah. Oke, itu pertanyaan jawaban dari pertanyaan tadi ya. Kenapa ada DV per DT, DX per DT? Ya dari situ datangnya, dari grafik juga. Dari definisi grafik dan lain-lain. Oke, ini ada dua pertanyaan ngantri ya. Ada yang nanya lagi, grafik integral buat nyari perpindahan. Kalau misalnya ada grafik yang luasnya ke bawah, apa nanti bakal dikurangi? Oh iya, iya benar. Dia nanya gini nih, kalau misalnya grafik, sorry, ini V-nya ke bawah ya. Gini ya grafiknya, gitu kan. Nyari luasnya yang mana Kak? Kan luas tuh ini. Ya ini kalau misalnya nyari jarak, kalau nyari jarak totalin semuanya. Karena jarak itu skalar, dia nggak peduli tanda gitu. Asal dia gerak gitu, mau maju, mau mundur, itu terhitung sebagai jarak. Nah, kalau misalnya perpindahan, ya jelas. Kalau perpindahan itu yang atas itu positif, yang bawah nanti dijadiin negatif ya. Nanti dikurangin aja. Ya sebenarnya nggak masalah sih, kan ini kan V kali T doang kan ya. Tapi kan kalau di sini V-nya pasti negatif kan. Minus V gitu. Nanti kan kalau dikalikan sama jarak, dia bakal positif juga gitu. Bakal jadi positif juga kan. Nah, jadi bakal jadi negatif juga dan akhirnya bakal dikurangin juga. Jadi lihat dari nilai V-nya aja. Beda sama ini grafik kecepatan ya ceritanya. Kalau grafik kelajuan, V itu nggak mungkin negatif. Kalau misalnya ceritanya grafiknya ini grafik kelajuan, pasti bentuknya ini kayak gini. Yang ini tetap ke atas juga tuh. Karena kelajuan itu nggak pernah negatif, dia positif terus. Ya, gitu. Itu sih. Terus, ya kalau misalnya yang dicarinya jarak, maka semuanya ditambahin. Nggak ada jarak negatif tuh nggak ada. Ya. Oke, dari nih. Kadang saya nemuin grafik jarak sama waktu. Terus garisnya itu dimulai dari titik jarak tapi minus. Nah, kebalik kita ke koordinat tadi ya. Kan koordinat nih, koordinat. Anggaplah dua aja dulu. Ya, kalau dia mulai dari minus, berarti karena minus X gitu. Minus
4x. Ya berarti dia mulainya dari sini. Ini minus 4x. Berarti dia mulai dari titik sini. Ya gitu aja. Minus tuh menandakan posisi dia di koordinat. Soalnya koordinat tuh kan nggak mungkin positif semua kan. Kalau positif semua ntar eh, bingung dia kalau misalnya positif semua nih. Dia udah di titik 0,1 gitu. Dia 1,0 0,1 sorry 0,1 dia mau mundur lagi nih ke belakang ya mentok kan kalau misalnya grafiknya itu atau koordinatnya dibuat negatif sama positif tentu dia bisa bergerak kemanapun tak hingga gitu jadi itu ya itu min 4 itu cuman sekedar apa namanya ya posisi mulai ya lihat aja di koordinat intinya kalau gambar kinematika nih yang paling wajib kalian gambar koordinatnya terus tentuin tuh posisinya di mana gitu itu aja. Oke, ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Nih, ini PC-PC rame. Udah dijawab semua, oke. Kalau nggak ada, kita bakal lanjut ke aplikasinya, yaitu yang agak ribet dikit, ya agak ribet dikit. Gerak parabola sama gerak lurus, gerak parabola sama gerak jatuh beratur, gerak jatuh bebas. GJB, GJB. Oke, ini kita hapus shred dulu ya. Oke, ntar. Aku ambil holiday dulu mau lihat silabus. Ntar. Oke, udah balik. Jadi gerak sepanjang garis lurus itu ini rata-rata percepatan terus gerak proyektil nanti terakhir kita bahas gerak relatif. Berarti sisa dua bahasan lagi ya. Nah, karena dikasih. Ya. Nah, karena gerak jatuh bebas itu sebenarnya gerak vertikal, gerak peluru juga, gerak parabola juga. Cuman kan itu komponen X-nya nggak ada. Jadi itu nggak aku bahas. Kita bahas langsung aja secara umum biar kita bisa menilai suatu sistem itu secara menyeluruh gitu. Kita kan kalau di SMA kan beberapa tuh belajar ngapal rumus ya, kalau soal ini rumusnya ini gitu. Di kuliah nggak bisa. Kalian ngapal rumus ya kalian kayak serius nih. Jadi makanya kita coba meninjau satu sistem itu secara general ya. Nggak ada namanya gerak jatuh bebas ya. Semuanya gerak parabola. Sebenarnya gerak parabola ini nggak perlu dibahas juga karena di atas itu udah lengkap tuh semuanya. Tapi ya kita bahas aja karena ini merupakan kasus khusus ya. Ada campuran GLB dan GLBB ya. Jadi menarik itu untuk dibahas. Nah, gerak parabola ini Y-nya sama dengan nol itu di tanah ya. Jadi kita asumsikan bolanya nggak bola api yang bisa nembus tanah. Jadi dia bakal berhenti kalau udah nembus tanah gitu. Kayak maksudnya udah di atas tanah tuh dia udah berhenti gitu. Nah, jadi gitulah. Nah, biasanya kalau di SMA kan gini kan, udah ini V gitu, ini sudutnya alfa. Nanti lintasannya kayak gini. Nyung gitu ya. Nah, ini maaf ya kenapa aku banyak nyinggung-nyinggung SMA ya. Ya maaf gitu ya. Karena emang kalian pasti masa peralihan gitu kan. Udah lama nggak belajar, bengong, libur dari pengumuman SNMPTN atau SBMPTN atau Mandiri. Belajar pretest gitu paling-palingnya. Ya pasti ngelihat TPB tuh kalau misalnya yang mungkin dulunya nggak pernah Olimpiade itu gimana tuh pasti kaget gitu. Jadi kita berusaha nih peralihan nih dari SMA ke kuliah tuh gimana gitu. Kita geser dikit kalau pikir gitu. Nah, kalau pas SMA kita ngapel rumus nih. Hamox itu apa? Hamox itu rumusnya V0 kuadrat per 2G gitu kan. Tmax itu 2 V0 per G. Ah, ini basi. Ini jangan dipakai lagi. Mungkin kalau soalnya ABC atau apa pakai aja. Tapi kita harus tahu gitu datangnya dari mana gitu ya. Nah, karena ini sebenarnya merupakan gerak parabola biasa. Maksudnya gerak GLBB biasa. Jadi kita turunkan aja rumus-rumusnya. Nah, em, apa ya namanya ya? Lupa. Intinya yang paling beda sih ada namanya vektor proyeksi gitu kan. Jadi kita asumsikan ini kecepatannya V.
Ini sudutnya alfa, udah sepakat lah ya. Nah, yang paling pertama di parabola itu ya memproyeksikan kecepatannya ke atas. Ini proyeksi trigonometri aku anggap udah paham lah ya, yang mana cos, yang mana sin gitu ya. Atau ada yang belum? Ada yang masih bingung-bingung? Sorry ini alfa. Ya, aku anggap udah aman lah ya untuk proyeksi vektor. V sin alfa gitu ya. Udah jam berapa sih? Oh, udah 30 menit aja. V sin alfa. Ya, gini ya. Nah, ini yang paling penting. Udah habis itu tinggal biasa gitu. Ya, seperti yang aku bilang tadi, walaupun dia geraknya dua dimensi, ya udah kita pisahin aja tinjau secara terpisah yang atas sama yang bawahnya gitu. Jadi, kalian tuh cukup pakai rumus 4 biji aja, tapi kalian modif gitu nanti. Tergantung situasi dan kondisi gitu. Iya, jadi misalnya kita Rx dulu ya. Rx itu kan rumusnya apa tadi? Ya, R itu kan biasa lah ya, integral V dot dt. Ini jangan jangan heboh dulu ngeliat integral. Apa ini integral? Iya, aduh, ini tipe ya. Tipe, sorry. Nih. Ini apa Kak? Kenapa ada integral? Aduh, mataku sakit. Ya, jangan gitulah. Santai aja. Kita bakal bahas dulu. Nah, V ini kan V-nya V cos theta gitu. Itu integralan terhadap dt gitu. Ini kan nggak ada mengandung T ini, jadi kalikan aja biasa. Santai. V cos theta dikali T gitu. Plus C Kak. Plus C. Iya, plus C. C-nya ini nanti kondisi awal ya. Jadi terserah aja. Nah, kita lanjut ke RY gitu. RY itu integral VY dot dt gitu. Ini Vx, sorry. Nah, ini agak agak beda sedikit. Nah, VY integral VY itu rumusnya apa? VY itu kan GLB. Rumus V untuk GLB itu harus ditambahin sama komponen percepatannya. Nah, kita udah sepakat nih yang positif itu ke arah atas. Yang positif itu ke arah atas sama ke arah kanan. Nah, jadi jangan macam-macam ya. Nih, kalau ke bawah dia ntar G-nya positif kak. Nggak ada. Di SMA kayak gitu, di kuliah jangan pakai kayak gitu. Kalau udah sepakat positif di atas, selamanya kalau dia di bawah, berarti dia negatif. G itu ke bawah kan? Ada yang bilang G ke atas, ada yang berpendapat G itu ke atas. Nggak ada ya, nggak ada. G itu kita sepakat itu ke bawah. Oke, sepakat ya. Berarti dia negatif ya, jangan jangan ditukar-tukar negatif gitu. Kecuali sumbunya ini kalian balik gitu. Ya nggak apa-apa kalau sumbunya kalian balik, positifnya ke bawah, terus positif ke kiri, nggak apa-apa. Pintar semuanya bakal berubah. V-nya ke jadi negatif, V cosnya jadi negatif gitu-gitu. Jadi untuk sekarang kita sepakati positif itu ke arah atas dan ke arah kanan. Jangan bandel. Ya udah, G itu kan ke bawah, berarti dia negatif pada kondisi apapun kecuali kiamat gitu. Kalau kiamat mungkin G-nya jadi ke atas gitu, atau juga ya kan. Nah ya gitu. Jadi kalau kita ngubah persamaannya ya udah minus kan plus AT kan plus AT gitu ya. Tapi kan G-nya negatif, jadi kita buat minus G dikali T gitu. Ya udah berarti ini nanti V-nya itu V sin alfa. Ini alfa ya, sorry. Ya, terserah lah mau alfa mau theta juga nggak masalah. V sin alfa minus GT dikali, ya bukan dikali, diintegralkan terhadap dt, terhadap t. Ya udah ini kita integralkan aja satu-satu kan. Ini nggak ada t-nya, berarti tinggal dikalikan sama t aja. Terus ini minus t, diintegralkan jadi setengah t kuadrat. Kalau dikalikan sama g, jadi setengah gt kuadrat. Nah gini doang gitu. Plus c, oke plus c. Nanti kena marah guru MTK saya kalau nggak Kurang pakai T c bang. gitu. Iya gimana? Vitesin delta, Vitesin alpha. Oh iya, ini dikali t lagi. Sorry. Ya, bagus. Makasih udah diingetin. Berarti fokus. Ya, intinya gini, udah kelar ya. Ini rumusnya ini aja gitu.
parabola tuh rumusnya ini aja gitu. Udah. Serius Kak, udah gitu. Nggak ada rumus lain, nggak ada. Udah gini doang. Mau rumusnya apa? Mau rumusnya T maksimum. Ya udah tinggal masukin kondisi-kondisinya. Contoh nih ya. Kalian mau masukin ini. Kalian mau nyari X maksimum gitu. Rumusnya udah yang aku kotakin ini plus ini. Nah ini rumus VY, ini rumus VY, ini rumus VX gitu. Udah ada rumus lain nggak? Nggak ada gitu. Contoh nih ya. Ketika kalian mau mencari H maksimum, katakan yang kalian hafal dulu mungkin V0 kuadrat per 2G itu datangnya dari mana sih? Ya udah kita pakai alur berpikir gitu. Kira-kira tinggi maksimum itu terjadi ketika apa sih? Nih, ini bola nih, ini naik nih. Ciung gitu kan. Terus nanti dia maksimum turun gitu. Nah, maksimum itu pas kapan sih gitu? Ya ketika kecepatan di sininya itu nol kan, kecepatan naiknya. Ya udah kita cari gitu. Kita cari pertama yang paling mudah waktunya. Berarti kecepatan yang itu nol, berarti kayak gini kan. V sin alfa itu sama dengan nol. Kurang kurang GT itu sama dengan nol gitu. Nanti kita dapat T-nya nih. T sama dengan V sin alfa per G. Ya udah dapat T setengahnya. Nah, kita lihat lagi, no, ini simetris gitu. Ini simetris nih turunnya. Yang dari sini ke sini nih. Ya udah, berarti kalau misalnya T-max, ya udah dikali 2. Gitu. Dapatnya dari situ, bukan mentok-mentok simsalabim luar ada nggak? Nah, gitu sih cara mainnya kalau sekarang. Masih ada alasan gitu. Nah, nyari Hamax kayak mana, Pak? Nyari Hamax gitu kan. Nyari Hamax ya T-nya kan udah dapat nih. Kalau mau ribet, masukin aja T-nya ke sini. Gitu kan. Cuman kita gimana ya? Ya caranya masukin aja T-nya ke situ ntar dapat gimana gimananya. Nanti dapat tuh hasilnya V0 vis 0 kuadrat sin kuadrat alfa dibagi 2G. Nah, coba itu kalian tak-atik aja sendiri gimana caranya. Nah, untuk parabola ada yang mau ditanyain? Ya, simple ya. Padahal di buku jelasinnya ribet nih. Kakaknya kok bisa sependek ini ya. Ya, ya emang gini gimana lagi. Ada yang mau ditanyakan? Oh, ada nih. Kenapa G-nya harus dikali T? Oh, oke. Kenapa G-nya harus dikali T? Kita balik ke rumus ini. Kita balik ke rumus yang udah kita ciptain di awal tadi yang ini. Sebenarnya rumusnya tuh rumus ini, cuman kita tuker aja. V itu sama dengan V0. V0-nya itu kan yang arah vertikal gitu. Jadi kita buat aja VY. A-nya kita ganti sama minus G. Ya udah gitu. Jadi rumus-rumus yang di bawah itu semuanya berasal dari sini nih. Gitu. Gimana? Oke, ada lagi nih. Kak, mau tanya T-nya dikali 2 tadi dari mana? Ini nih, dari sini. Kalau kita perhatikan, itu sebenarnya simetris gitu. Oke, ada yang apa nih? Ada yang kurang puas kayaknya. Dari simetris doang kok dapat T-nya sama. Oke, kita pakai analisis satu lagi. Kita pakai hmm, hanya itu segini. Kita nyari T ya. Ini kita mau membuktikan. Kita mau membuktikan kan turun ketinggian itu kita udah dapat berat sin per 2G. Nah, itu ketinggian awal gitu. Nol sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Kita nyari T-nya nih. Hmm. Berarti ini kan ditambah V0 kuadrat sin kuadrat alfa
V0 sin alfa dikali T dikurang gitu ya. Dikurang setengah GT kuadrat. Nanti kalau kalian buat kayak gini, T-nya pakai rumus ABC gitu ya. Nanti dapatnya ya segini juga. Gitu. Nih kita ini A-nya segini ya. Ini A-nya segini. Oke, aku kotak-kotakin aja deh. Ini C. Ini B. Nih kalian nanya gitu kan ya dari mana datangnya. Oke, kita buktikan. Jadi rumusnya itu kan T sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC gitu kan ya. Ya, per 2A. Oke, kita masukin aja dulu. Minus B. Minus B itu minus V0 sin alfa plus minus. Ya, nanti jawabannya 2, cuman satu lagi tuh kayak minus gitu. Jadi, ku nggak masuk akal aja untuk waktu. Nih, B kuadrat. B kuadrat itu V0 kuadrat sin kuadrat alfa. Tambah dikurang 4AC. Kurang 4AC itu, ntar ini pindahin dulu. Dikurang, ditambah ya, 4 dikali setengah G, dikali V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Ini habis. G-nya juga habis. Oke, nice ya. Oke, nice. Oke, ini totalnya jadi minus V0 sin alfa plus minus akar 2 V0 sin kuadrat, V0 kuadrat sin kuadrat alfa per minus A ya. Minus A itu, ini pernya lupa, minus A, minus 2A ya, berarti per G. Per minus G. Berarti ini per minus G. Nah, sorry. Kurang, tunggu ya. Harusnya ini habis, Deng. Sorry. Harusnya itu habis. Oh, kayaknya ada sedikit kesalahan. Bentar ya. V0 sin alfa dikali T. Nah, kita T0-nya itu, ntar ini, aduh ya Allah. T0-nya itu kita mulainya dari mana? Aku belum definisin tadi. T0-nya itu dari sini ya. T0-nya itu kan dari sini. T-nya itu ke sini. Kita mau nyari jarak ini kan. Sorry kalau buat bingung karena emang ribet. Jadi karena kita udah tahu tadi V0-nya itu 0, jadi ini nggak usah ada aja gitu. Ini habis aja gitu. Ini B-nya 0, sorry. Karena B-nya 0, ini 0-nya habis gitu ya. Ini juga habis nih, B kuadrat. Iya, berarti tinggal disama dengankan aja harusnya ya. Sorry. Aku tadi kurang teliti. Jadi ini kita lupakan dulu, anggap aja memori yang berlalu. Kita bawa lagi yang ini. V 0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Ini sama dengan 0 dikurang setengah GT kuadrat. Berarti ini kita pindahin. Jadi kayak gini. Kuadrat alfa dikurang disama dengan kan 2G per 2 G gitu ya. G-nya di atas, sorry. G T kuadrat. Ini setengahnya habis. G-nya aku pindah ke sini. Jadi V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G kuadrat itu sama dengan T kuadrat gitu. Kalau diakarin, T-nya sama dengan
V0 sin alfa per G. Dapat kan? Terbukti. Jadi kalau terbukti bahwa dari sini ke sini itu percepatannya, waktunya sama dengan V0 sin alfa per G. Sama kayak dari sini ke sini juga. Makanya, jadi nggak usah ribet, tinggal dikali 2 aja gitu. T maksimum. Ini dari situ. Oke, ini pertanyaan udah numpuk. Ya. V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G dapatnya dari mana, Kak? Itu kalian masukin aja ini ke sini. Ini kalau aku bahas lagi ntar kepanjangan. Soalnya ini nguli, cuman nggak perlu apa banyak gitu. Ini kan T udah dapat nih, T untuk ke puncak. Kalian masukin aja ke sini. Ke T-nya masukin ke sini, ntar dapat segitu. Bisa saat kuantitas T hilang, bisa pakai. Ntar, aduh, banyak nih rame-rame. Oh iya, nanti note-nya, ya kalau nggak salah dibagiin, santai-santai. Hmm, ntar. Ini banyak nih. Misal saat kuantitas T hilang bisa pakai V kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2A delta X. Ya, kalau diketahui delta X-nya bisa. Cuman biasanya delta X itu nggak diketahui gitu. Jadi tergantung apa yang diketahui aja. Intinya rumus tadi itu bisa dipakai semuanya. Tapi ya kalau misalnya nggak ada, tentu kita harus menyeleksi gitu kan. Apa yang bisa dipakai. Tunggu holiday 215, 218. Aku holiday-nya, oh, Tmax itu dikali 2. Tmax itu dari awal ya, jangan salah paham. Dari 15 sama 218. Ini bab subbabnya. Oh, itu tergantung aja. Sebenarnya pakai satu aja kan kalau di 215 tuh dia bilangnya gini kan. Delta X itu sama dengan V0 plus AT. Eh, V0T plus setengah HT kuadrat. Terus yang di satu lagi diganti jadi minus. Itu kesepakatan aja. Hanya mau negatif, mau positif itu tergantung kesepakatan kalian terhadap koordinatnya sama arah si A-nya. Gitu. Eh, gini, itu jangan dibawa pusing. Jangan dibawa pusing gitu. Jangan terlalu dibawa pusing. Intinya kita pakai satu aja udah. Kalau misalnya terlalu ngikutin yang di textbook, kadang bingung. Kan dosen juga nggak ngutip semuanya dari textbook kan. Ada yang disederhanain gitu. Jadi kita pakai yang udah aku tulis aja untuk jawab soal itu udah cukup. Iya, udah cukup. Iya. Oke, untuk ini ada yang mau ditanyain lagi sebelum kita masuk ke topik yang paling dibingungkan orang ke gerak relatif. Aku tunggu nih 5 detik lah, 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ini nggak apa-apa ya. Aku agak ngebut karena terakhir rencananya kita mau bahas soal gitu. Dikit-dikit nggak apa-apa. Merah lagi. Oke, gitu. Ini sekarang udah jam 20.50, berarti tinggal setengah jam. Ya nggak apa-apa lah, saya cukupnya aja ntar. Kita terakhir nanti bahas ini ya, gerak relatif. Oke, langsung kita sikat aja, gerak relatif gitu ya. Sebagai pengantar, aku mau mengajak kalian merenung. Kenapa kecepatan pesawat itu berapa? Cari dulu ya, kecepatan pesawat itu. Kecepatan pesawat itu 2.700 km per jam. Tapi kalau kita coba cek gitu, kecepatan revolusi bumi. Kecepatan revolusi bumi itu 1.600 km per jam.
Oh, itu rotasi. Kalau revolusi bumi itu nih 107.000 kilometer per jam. Kira-kira kenapa pesawat yang geraknya itu 2.700 kilometer per jam? Ini sebenarnya bukan apa ya, ini pertanyaan refleksi aja, retorika aja. Nggak perlu jawaban. Kenapa kecepatan pesawat yang 2.700 kilometer per jam itu bisa dia lewat ke bumi tanpa terdahului gitu? Nah, kira-kira pasti kalian logis kan sama apanya. Cuman kayak nggak tahu nih Kak jawabannya apa gitu. Kira-kira kenapa ya? Mungkin beberapa udah yang udah tahu alasannya apa, beberapa mungkin nggak. Jadi aku jawab aja. Karena ada perbedaan acuan gitu. Kalau pesawat itu 2.700 kilometer per jam, acuannya apa? Bumi. Kalau bumi, kecepatan revolusinya 107.218 itu dengan kerangka acuan matahari. Jadi, sebenarnya pesawat itu kalau kita pakai acuan matahari itu bisa lebih cepat daripada bumi itu gitu. Ya, tergantung arah geraknya. Jadi makanya kita belajar gerak relatif gitu. Jadi biar nggak dibodoh-bodohin sama orang bumi datar. Bumi datar tuh gitu main. Kesal aku. Dia bilang bumi kecepatannya segini, tapi pesawat kok nggak bisa kok bisa mendahului bumi sih. Nggak logis nih, pasti bumi diam. Ah, opini jelek gitu. Ya makanya kita belajar Fisdas gitu ya. Biar bisa nggak dibodoh-bodohin lagi sama oknum gitu. Jadi biar paham gitu ya. Jadi ada yang dinamakan kerangka acuan. Nah, relatif-relatif ini dikembangkan kalau nggak salah itu sama Einstein gitu. Jadi misalnya gini nih, kan kalau aku nggak bisa gambar ya, tapi ada gambar kalau nggak salah dia mirip gini. Nah, nih ada orang bilang di sini, ini bebek gitu ya, bebek. Kalian mungkin beberapa udah tahu gambar ini. Terus orang di sini dia bilang, mana ada ini kelinci gitu ya. Dua-duanya nggak salah gitu. Karena mereka melihat dari perspektif yang berbeda. Nah, coba kita tarik ke kasus bisnisnya gitu. Misalnya nih, nih nih orang naik motor gitu ya. Motornya gimana ya? Ya, ini motor lah, sepeda lah, biar mudah. Ya, gini lah, maaf jelek. Ya, dia naik sepeda gitu kan ya. Naik sepeda, kecepatan sepedanya sekitaran 10 kilometer per jam gitu. Ya, dia goes santai aja. Terus dia lihat mobil nih, mobil ini aktualnya menurut tanah ya. Jangan deh, ini motor aja tapi kecepatannya 50 kilometer per jam. Terus di belakangnya itu ada anak kecil gitu ya. Terus ini ada mobil, kecepatannya itu sekitar 55 kilometer per jam. Bedanya itu cuman 5 kilometer per jam doang. Nah, ini ada orang anak kecil temennya gitu ya. Temennya dia di sini gitu. Duduk gitu ya atau berdiri di bawah sebuah pohon yang rindang gitu ya. Ya, dia menyantui, santuy dia. Nah, gitu. Terus orangnya teleponan gitu kan. Si ini dia bilang, "Ah, mobilnya lambat" gitu. Dia kan anak kecil gitu ya, nggak tahu dia lagi di motor atau gimana, lagi anak SD lah gitu kan. Ih, mobilnya lambat gitu. Terus si temannya ini marah gitu kan. Itu mobilnya cepat gitu. Nih udah cekcok berdua. Padahal nggak salah gitu, karena mereka mengukur terhadap perspektifnya masing-masing. Kalau kita makainya ini, makainya tergantung kerangka acuan si anak ini, ya kecepatan mobil itu cuma 5 kilometer per jam. Nah, kalau tergantung si ini, iya dia karena dia diam terhadap tanah ya udah kecepatannya full gitu, 55 kilometer per jam. Nah, jadi beda kerangka acuan itu bakal menghasilkan nilai jarak, nilai kecepatan, dan nilai percepatan yang berbeda. Nah, oleh karena itu kita harus belajar yang namanya gerak relatif. Nih, untuk rumusnya gimana ntar dulu. Oh, kalau percepatan dari rotasi bumi Kak, mengalami percepatan. Oh, enggak. Gaya kecepatan rotasi bumi itu kaitannya nanti sama gaya sentripetal yang dihasilkan sama matahari. Gitu.
Jadi percepatannya konstan, tapi tetap ada gaya. Gayanya ini bukan untuk mempercepat si buminya, tapi untuk menahan buminya itu masih berada dalam orbit gitu. Jadi gitu ya. Dia nggak dipercepat. Tapi apakah ada interaksi ya? Ada. Hmm. Oke. Ada lagi. Kalau mau tanya ya silakan aja. Kita masuk ke rumusnya gitu. Sama cara baca. Nah, di fisika ini kita penting yang namanya itu subscript gitu ya. Subscript. Apa itu subscript Kak? Ya ini kalau misalnya ada X di sini, ada Y. Ini namanya subscript. Y ini namanya superscript. Ya, yang pandai-pandai Microsoft Word tahu lah ya. Script. Nah, ini kita dua-duanya tuh penting ya. Biasanya superscript ini udah diambil tempat sama pangkat atau aksen biasanya. V aksen gitu ya. Artinya V sesudah. Kalau huruf biasanya orang letaknya itu di subscript. Nah, subscript itu kita tetapin aja kesepakatannya ya biar nyaman di kita cara bacanya gitu. Kalau gini mungkin udah familiar ya, Vx itu apa? V dengan subscript arah X berarti oh ini kecepatan arah horizontal. Oh ini kecepatan arah vertikal. Nah, jadi untuk ini untuk apa namanya? Untuk gerak relatif kita juga punya aturan subscriptnya gitu. Contoh, ada orang ini kita ambil contoh anak ini. Anak ini namanya anak A gitu ya. Maaf, belum bisa ngasih nama soalnya nggak bisa beli kambing. Ya, ini anaknya A, ini nama anaknya B gitu ya. Ya, nanti kalau misalnya mau ganti nama, sembelih kambing lagi nggak apa-apa. Ini A, ini B. Kalau misalnya kita mau menghitung mobil ini M gitu ya. VM gitu ya. Kalau kita mau menyatakan kecepatan mobil terhadap tanah, gitu, kita biasanya bilang VMO. Jadi ini bacanya kecepatan mobil terhadap kerangka acuan tanah. O itu biasanya tanah. Biasanya sekarang udah pakai VI ya, V inisial sama VF. Jarang pakai V0 lagi. Nih, VMO atau VM0 ya terserah. Berarti ini V mobil terhadap tanah gitu. Terus yang kedua, kalau kita mau menyatakan kecepatan mobil terhadap si anak A, ya Mbak, tulis saja gini, VMA. Kecepatan si mobil dengan kerangka acuannya adalah anak A. Gitu bacanya. Nah, kalau udah pandai baca ini, ya harusnya harusnya ke depannya udah insya Allah mudah lah. Biasanya orang bingung baca itu. Karena subscribe-nya tuh mau sampai 3 gitu. V, A, M, X gitu. Ini AM-nya apa, X-nya apa gitu. VAM itu V air terhadap mobil gitu. X-nya itu horizontal. Ya tiap subscribe itu dia punya makna masing-masing. Nanti misalnya bisa aja 4 subscribe-nya. VAM X I gitu ya. Ya nggak apa-apa kalau kita udah paham cara baca subscript gitu ya. Udah paham nih A-nya apa, M-nya apa, X-nya apa, I-nya apa. Insya Allah bakal mudah. Karena contoh-contoh soal itu biasanya nggak ada yang contohnya tuh contoh soal relatif aja. Contoh soal proyeksi aja. Enggak, dia dicampurin. Jadi nggak nggak menutup kemungkinan kalau si ininya banyak gitu. Oke, next kita masuk ke rumusnya. Rumusnya sederhana. R A B gitu ya sama dengan RA 0 dikurang RB 0. V A B sama dengan V A 0 dikurang VB 0. A A B sama dengan A 0 dikurang A B 0, sorry. Artinya apa, Kak? Posisi si A terhadap B itu bisa dinyatakan dengan posisi A terhadap pusat koordinat dikurang posisi B terhadap pusat koordinat gitu. Tapi ini vektor ya. Kalau skalar nanti dia nggak nyambung. Nah, ini vektor. Vektor, vektor.
Begitu juga dengan V, gitu juga A, intinya VAB. VA terhadap kerangka acuannya si B itu adalah VA terhadap tanah atau O dikurang VB terhadap tanah gitu cara bacanya. Ya udah gini doang, ini kalian ingat satu semester ke depan insya Allah aman gitu. Itu doang. Nah, gini kan. Udah ini doang kalau V relatif, tapi makainya kadang yang susah gitu kan. Kadang bingung gitu. Ini ada kapal gitu. Ini kapal geraknya ke atas gitu ya. Ini ternyata di bawah ombak gitu ya. Di bawah ombak, di bawah ombak arahnya ke kanan gitu. Itu udah pusing sendiri tuh. Ini gimana ngitungnya nih? Pas ujian garuk-garuk kepala gitu kan. Ya sebenarnya kalau ditinjau itu satu persatu ini nggak sesusah itu padahal kan. Nah, ini kan aku nge-state-nya pakai vektor. Nah, kalau kalian pisah, misalnya kayak tadi, eh, kalian mau buat RABX gitu. Jangan satu warna, RABX. Ya udah ini X semua. Jadi bisa dipisah. Ini tetap masih bisa dipisah. Intinya mengerjakan yang vektor itu, yang satu sumbu itu dikerjakan sendiri aja. Ntar ya. Aduh, tinggal 25 menit lagi. eh oke. Sampai sini untuk gerak relatif ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Nggak ada, nggak ada. Itu belum kebayang. Gimana, gimana? Kalau nggak ada, oke, kita batasin. Berarti materinya udah kelar. Udah kelar nih, kinematika benda titik. Ini dua bab nih, dua bab serius, dua bab. Bab satu sama bab tiga, ini udah kelar. Keren kalian. Ringkasannya cuma segini. Tapi penjelasannya gimana, ya silahkan dipahami aja. Ya, aplikasi ke soal. Oke, kita masuk ke soal. Sebelumnya, ada yang punya soal? Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Ntar aku ambil dari sini aja. Duh, ini vektor, Mbak. Nggak ada ya, oke. Nggak ada, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Masih bab satu nih susah nemu yang lumayan. Apa ya, kalian agak tricky-nya tuh di sini kadang. Koordinat itu bisa diputar-putar sesuai permintaan kalian, sesuai nyamannya kalian. Cuman kadang kalian itu gimana ya? Masih ya masih bingung gitu. Oke, nih masuk 4 chat. Oke, ada yang ngasih gini, ngasih soal pinter ya. Oke, udah ada soal. Ntar dulu. Aduh, kenapa annotated? Ntar ya, tadi ada yang soal. Kita cek dulu. Oke, ini screenshot 129. Oke, ini soalnya. Nice soalnya. Berikut ini adalah fungsi posisi X. Benda terhadap waktu. Oh, ini lumayan ya. Oh, ala grafik. Grafik. Grafik ya. Kecepatan terhadap waktu. Kan fungsinya memberikan kecepatan konstan. Kecepatan dalam arah A negatif. Oke, ini kita langsung cari aja. Tanpa berbasa-basi langsung kita cari nih V-nya berapa. Turunan udah belajar lah ya, jadi insya Allah aman. Kita langsung ke sini, V-nya berarti 5 ya. Ada yang nanya 5 dari mana?
Ya 5-nya ini aja, D. D 5T kurang 1/dt. 5T diturunkan jadi 5, 1 diturunkan jadi 0 gitu. Itu aja ya. Ya, V-nya 5 berarti A-nya 0 ya. Karena kalau tanpa variabel diturunkan jadi 0. Ini fix ya untuk nomor 1. Kasih garis-garis lah biar nggak putus. Oke, ini gimana? V-nya ya kita turunkan sama-sama tapi aku tuh malas nulis karena nanti penuh gitu. Jadi coba di ya pahami aja lah ya. V-nya itu kita turunkan ini ya tahu lah kan kalau cara nurunkan itu pangkatnya dikalikan ke koefisien terus pangkatnya dikurang 1 berarti ini jadi min 20T. Nah, kemudian karena ini fungsi X berarti ini semua Vx ya, Ax juga Vx ya. Nah, ini A-nya apa? Turunkan aja lagi. Jadi min 20. Kelar. Tuh. Nih, 4/T². Atau bisa dibuat kayak gini. 4T pangkat min 2. V-nya gimana nih? V-nya, ya udah biasa. Cara nurunkan itu masih standar gitu. Kecuali ada fungsi sinus, fungsi fungsi logaritma dan lain-lain. Ini kan masih fungsinya pangkat biasa ya. Ya udah. VT pangkat min 2 kalau diturunin, min 2 dikalikan ke samping, min 8 dikali T pangkat min 3. A-nya gimana? Ya udah dikaliin lagi aja. A-nya sama dengan min 3 kali 8. Oh sorry, ini min 8, sorry. Min 8 T pangkat min 3. A-nya jadi 24 dikali T pangkat minus 4. Nah ini yang nomor 4. 5 diturunkan terhadap T ya udah 0 gitu ya. V-nya 0. Nah, kemudian untuk seluruh grafik di atas, gambarkanlah graf. Untuk seluruh fungsi di atas, gambarkanlah grafik. Waduh, mantap juga soalnya. Oke, kita mulai dari nomor 1. Grafik XT. Nah, kita mulai dari T sama dengan 0. Ini apa namanya? Konstantanya min 1, berarti kita mulai dari sini. Dari minus 1 sini. Langsung kita naik ke atas. Gitu ya. Ketika T-nya ketika X-nya sama dengan 0, tunggu, X-nya sama dengan 0, maka T-nya sama dengan 1/5. Gitu ya. 1/5. Berarti gini grafiknya ya. Nah, enggak, PT-nya gimana? V. V-nya kan 5 nih, 5 terus. Berarti udah gini aja. Sampai kiamat. A-nya gimana? 0. Ya udah nggak ada. Bis. Nomor 2. Posisinya min 10T kuadrat kurang 5. Tunggu. Kenapa aku buat itunya? Min 10T² itu, aku kurang pandai gambar grafik ya. Min 10T² itu kan grafik ini. Grafik kuadrat. Cuman nilainya selalu ini ya, selalu negatif. Cuman ini ada kurang 5. Berarti grafiknya itu digeser ke atas. Tunggu. Digeser ke bawah. Berarti dia jadinya gini. Ha, ini grafiknya. Ya, kayak orang-orang. Ya, kayak orang-orang. Grafik V-nya gimana? Minus 20T. Yaudah kita gambar aja. Minus 20T itu berarti kayak gini. Nah, gitu. Ketika T-nya sama dengan 1, T-nya sama dengan, V-nya sama dengan minus 20. Kemudian yang terakhir A. A itu konstan di minus 20, berarti dia gini dong. Ser. Nomor 3. Nomor 3 ini agak tricky sedikit. 4/T². Itu grafiknya tuh 1/T². Nah, itu kayaknya perlu apa namanya? Perlu alat bantu sih kalau aku kalau ngerjain yang kayak gitu. Biasanya kalau ngerjain grafik gitu tuh masuk ke sini aja ke apa nama grafiknya? Aduh lupa. GeoGebra bisa.
GeoGebra bisa. Terus ke iya ini sih. Cuman coba kita ini aja. Analisis itu gimana? Kita gambar aja dulu grafiknya. Itu yang grafik seperti kuadrat ya. Ketika T-nya sama dengan 0, X-nya tak hingga ya. X-nya tak hingga. Ketika X-nya T-nya sama dengan 1, 4 gitu ya. 1, 4 gitu. Ketika sama dengan 2, dia jadi 2. Ketika sama dengan 3, jadi 4 per... tunggu. Ini 1 ya. Karena 4 per 2 kuadrat. 4 per 9. Jadi dia tuh bakal kayak gini. Oh, gini. Ya gini. Nah, gitu. Grafiknya. Grafik 1 per tuh kayak gitu. Tapi dia nggak bakal nyentuh bang. Dari tak hingga. Gini nih grafiknya. Ya maaf yang ngabisin tempat. Terus grafik V-nya gimana? Grafik V-nya sama kayak gitu juga. Cuman ini negatif kan? Ya gini berarti dari bawah. Nanti kalian belajar gambar grafik itu di matematika, di kalkulus itu bab bab 5 ya apa ya? Lupa lupa juga sih bab berapa. Ya, kalau A-nya balik lagi kayak gini. Intinya kalian tuh perlu nentuin asimtot, asimtot tegak, asimtot datar dan lain-lain. Nomor 4 itu cuman ada ini ya, cuman ada X-nya aja. X-nya itu -5. Ya udah kayak gini aja. Gitu ya. Udah di gini. -5. Oke, gitu. Ya. Untuk V sama A-nya nggak ada, karena dia 0. Kemudian segmen soal yang B, kecepatan yang konstan yang mana? Yang nomor 1, karena dia cuma 5 doang. Kecepatan dalam arah X negatif ada 2. Ada -20 T, yang ini yang 2 maksudnya, sama yang 3. Oke, kelar. Itu untuk soal nomor ini. Udah jelas berarti ya. Rame nih. Oke, ini maaf banget soalnya nggak bisa kebahas semua. Karena ya tinggal 15 menit. Oke, ini aku rutin aja ya. WhatsApp image. Download. Oh, bisa. Ntar ini rame. Udah aku gak chaos juga. Ntar ya, mana tadi? Eh, oh lagi download lumayan besar. Duh, nggak bisa di-download. Gimana nih? Korup kayaknya. Ya, maaf ya siapa nih yang game file. Ini aku terpaksa skip. Dan ini semoga bisa, semoga bisa. Oke, ini bisa kayaknya. Oke, oke, ini ya. Ini soal tangga. Oh, ini soal legend. Soal legend. Seseorang berjalan menuruni tangga eskalator yang sedang bergerak turun memerlukan waktu 1 menit. Ya, kalau soal kayak gini kita list dulu yang diketahui. Si A itu ya. A itu dia menuruni tangga eskalator yang bergerak turun gitu. 1 menit, 60 detik. Kecepatan berjalannya didua kalikan, maka memerlukan waktu 40 detik. 40 detik. Yang kasus B. 40 detik. Nah, ketika orangnya diam, berapa? Nah, kita ini berasumsi dulu. Kita kan ini agak tricky sedikit. Kita kan nggak tahu ini nih. Nggak tahu panjang eskalatornya berapa, jaraknya berapa. Jadi asumsiin dulu. Karena kita perlu gitu.
kita perlu. Tapi karena nggak tahu nanti di ini aja, di apa namanya tuh, dihilangkan aja, dieliminasi. Nah, terus ada dua kecepatan gitu. Kecepatan orang, VO, sama kecepatan eskalator. Kecepatan eskalator. Yang pertama, diketahui bahwa ketika orang berjalan menuruni tangga yang sedang turun, maka waktunya 1 menit. Kecepatannya jadi apa? VO ditambah VA. Gitu kan? Nah, gini. Kemudian yang kedua, B. Jika kecepatan berjalannya didua kalikan, berarti 2VO. Ini ambigu ya, tapi kita jawab aja. 2VO tambah VA. Itu kecepatan yang kedua. Nah, kecepatan yang ketiga yang ditanya, berapa waktu yang diperlukan jika orang tersebut rileks, diam. Berarti VA, V, ini VE aja ya, V eskalator ya. V eskalator. Kalau V eskalator doang, berapa? Nah, ketika VO tambah VE dia segini. Ketika V0 tambah VE dia segini. Ketika VE, ya, berapa? Caprie gitu. Ya, Pinten, ya gitu. Sabaraha, ya berapa ketika VE aja. Nah, analisisnya gimana? Ya standar aja. Kita pakai, karena ini GLB, ya standar aja. 60 detik itu kan sama dengan S per T. L per V0 ditambah V 40 itu sama dengan 2V0 ditambah VA. Sorry. Salah satu. L per V0 ditambah VA. Tapi V0-nya 2 kali. Yang ditanya itu T3. L per 2. VA aja. Kenapa VA sih VE, sorry. Nah, apa sih yang kita perlukan? Mula-mula, ya, mula-mula kita perlu me mana bilangnya ya? Mengeliminasi dulu lah. Gini, kita jadikan kayak gini. 60 V0 ditambah 40 VE, 60 sorry. Itu sama dengan L. Terus 80 V0 ditambah 40 VE itu sama dengan L. Ditanya nih, VE-nya berapa gitu. T3 ini berapa? Oke. Kita cari dulu L. L tapi dalam VE gitu. Gimana caranya? Kita eliminasi VO-nya. Berarti ini dikali berapa ya? KPK 60 sama 80. Ini dikali 3, kali 4, ini dikali 3. Berarti nanti jadi 4L. Ini jadi sama-sama 240 V0 tambah 240 VE. 240 V0 ditambah 120 VE sama dengan 3L. Oke, ini jadi L. Ini tinggal 120 VE. Ini kita udah dapat L-nya, langsung kita sikat ke sini. T3 sama dengan 120 VE per VE. Berarti T3 sama dengan? Ya, mind blowing. Udah dapat ya T3 120. Gitu caranya. Ya, ada. Ya gitu caranya. Dari mana tadi? Dari sini ya. Oke. Ya gitulah step-stepnya. Intinya temukan aja gitu caranya. Emang nggak bisa sekali kerjain soal tuh. Kadang ya kita harus mentok-mentok lihat buku gitu. Ya, sebenarnya ini bukan satu-satunya cara juga ya. Ini salah satu dari sekian banyak cara. Tapi aku makanya yang kayak gini. Lebih sistematis aja gitu.
Karena bukan sistematis sih, lebih mengalir di kepala gitu. Oh. Eh 32 nomor 9 sama 10. Oke, uraikan aja Bang, nggak usah di ini. Ntar ya. Holiday halaman 32. Nomor 9 sama 10. Jadi, ini ada dua pelari ya. Nomor 9 itu, ini benar ya, kalau benar konfirmasi. Yang pelari itu kan ya. Pelari, pelari satu, dia T-nya sama dengan 27,95. Pelari dua, pelari dua, T2 itu sama dengan T-nya itu sekitar 28,15. Nah, ini, aduh, minit lagi. Aduh, udah terakhir ini mah. Udah, ini aja terakhir ya. Maaf banget nih, antusias banget yang bertanya. Cuman waktu kita menghalangi. Ini T2 segini. Nah, yang ditanya itu kan harusnya si pelari satu ini menang. Cuman, karena di lapangan itu ternyata jarak yang ditempuh pelari satu itu lebih kecil dari jarak yang ditempuh pelari dua gitu. Nah, jadi pelari itu kan ditentukan kemenangan itu dari kecepatan ya kan. Berarti V1 itu harusnya T1 eh L1 per T1 gitu. Terus V2 itu sama dengan L2 per T2. Nah, yang ditanya adalah seberapa sih selisihnya ini supaya dia itu masih bisa dikatakan gimana bilangnya ya? Masih bisa dikatakan V1 si ini yang juara. Nah, kita harus mencari ketika V-nya sama gitu. L1 per T2 itu sama dengan L2 per T1 gitu. Ini yang harus kita cari. Ya, gimana kita nguliknya gitu ya. Berarti, ini S1, ini T2. T2 dikali L1 sama dengan L2 dikali T1. Ini berarti ya. Atau kita kita sederhanakan jadi kayak gini. L1 itu sama dengan L2 dikali T1 dikurang dibagi T2. Nah, gini. Nah, untuk menyatakan yang ditanya ini kan L1 dikurang L2 maksimum gitu. Ya udah berarti dia hasilnya itu L1 dikali dikurang sama L1-nya kan sama dengan ini. Eh, sorry. Kan yang ditanya itu L1 kurang L2-nya berapa? Biar dia itu harus apa sih yang ditanya? L2 kurang L1, sorry. Sorry, sorry. L2 kurang L1-nya itu berapa gitu. Supaya dia itu masih sah. Ya udah tinggal masukin aja L2 dikurang L1-nya kan sama dengan L2 T1 per T2 gitu. Hmm. Terus, ya udah jawabannya sama dengan L2 1 kurang T1 per T2. Nah, ini nih masih ambigu kan lari lombanya itu 1 kilometer. 1 kilometer. Jadi intinya ujung jawabannya itu seperti ini. Tapi tergantung nilai L2-nya. L2-nya itu tergantung memahami soalnya gimana sih. Gitu.
Oke, mungkin gitu ya, bisa ditulisin sendiri. Mungkin untuk yang nomor terakhir ya, yang soal holiday itu nomor 10, yang dua kereta sama burung. Bentar, aku bantu. Ya, ini dihitung aja T, T sampai bertabrakan, nanti totalin aja kan itu jarak ya. Totalin aja jarak jarak kereta 2 biji ditambah jarak burung kakak. Udah itu untuk nomor 10. Oke, kita dikejar waktu ya karena waktunya udah habis. Jadi aku mau ngasih sedikit pejangan penutup ya. Ya, kira-kira gitu ya fisika ya. Agak membingungkan tapi nggak apa-apa. Semoga bisa ya diterima dengan baik materinya. Ntar dulu, mana nih? Ada slide penutup kalau nggak salah. Ntar, duh. Ya, ini penutupnya ya. Di kata-kata mutiara kali ini adalah ya belajar dari hari ini, belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini dan berharap untuk masa depan gitu, besok. Tidak ada yang penting selain tetap bertanya gitu ya. Apalagi fisika ini pelajarannya bagi beberapa orang tuh lumayan ya sulit gitu atau gimana. Tapi aku harap bisa gitu ya. Karena fisika ini lumayan baik lah. Penilaiannya cuma berasal dari ujian gitu ya. Bisa berasal dari hal yang lain dan ya semoga bisa maksimal lah. Semoga apa yang aku berikan kali ini tuh bisa bermanfaat lah bagi teman-teman semua. Bisa digunakan secara maksimal lah ilmunya ya. Bisa membantu juga. Nah, mungkin untuk terkait konsultasi, mungkin ada yang mau ditanya itu mungkin panitia yang bisa menjawab. Ya, aku nggak tahu juga sistemnya gimana. Nanti apa-apa hubungi panitia aja. Oke, mungkin sebelum kita akhiri karena tadi bukanya dengan doa, kita tutup dengan doa lagi.